Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat soal. Jadi ada yang dari nol dan ada juga yang dari file materi. Saya kasih tahu yang pertama untuk yang dari nol bisa langsung copy prompt ini kemudian masuk ke Gemini. Kemudian di sini kita paste, kita Ctrl V, kemudian ini sudah bahasa Indonesia. Kemudian contoh soalnya atau jumlah soalnya misalkan 20. Kemudian sekolahnya juga bisa disesuaikan karena nanti tingkat kesulitannya juga menyesuaikan. Misalkan SMP, eh, SMP dengan materinya mungkin bisa materi misalkan pidato, mungkin seperti itu. Kemudian di sini soal ini bisa opsional, bisa pilihan ganda kompleks atau benar salah, atau juga isian. Jika ingin pilihan ganda saja, maka pilihan yang bawah silakan bisa dihapus. Dan intinya yang tidak digunakan bisa dihapus saja. Seperti itu. Kemudian di sini ini tidak perlu diganti karena nanti untuk outputnya itu memang harus dalam bentuk 16 kolom. Jadi nanti ID ujian di sini bisa disesuaikan, misalkan mau di custom juga bisa. Nanti kalau misalkan ingin diganti juga bisa ketika di spreadsheet-nya juga. Jadi misalkan di sini kita pakai tes Bindo 1, kemudian jenis soalnya di sini juga bisa disesuaikan juga. Nah, kemudian gambar, ini kosongkan jika tidak ada gambar. Jika misalkan ada request gambar, maka bisa dibilang tambahkan prompt untuk generate gambar, seperti itu mungkin. Kemudian untuk teks soal, ini tidak perlu diganti. Kemudian yang bawah juga tidak perlu diganti. Nah, di sini juga tidak perlu diganti. Ini juga tidak perlu. Jadi yang perlu disetting cuma bagian atas saja karena nanti sudah otomatis akan menyesuaikan yang di atas. Seperti itu. Kemudian bagian bawah ini sudah tidak perlu disesuaikan lagi. Kemudian langsung kita coba di submit. Di sini kami memberikan contoh mulai dari nol apabila admin atau guru memiliki bank soal yang akan dimasukkan ke dalam ujian, jadi tidak perlu ketik manual. Jadi jenengan bisa foto, kemudian nanti dijadikan dalam bentuk file, kemudian diupload ke sini saja. Nanti otomatis Gemini akan mengubahnya ke dalam bentuk teks seperti itu. Nah, nanti jika sudah berbentuk seperti ini, berbentuk tabel, langsung di scroll ke bawah, kemudian cari titik 3 di sini, kemudian di copy. Nah, mohon ditunggu karena tabelnya sedikit banyak. Oke, ini kita allow. Kemudian kita masuk kembali ke LMS dan buka pada bank soal. Nah, di sini sebelum di copy, silakan bisa geser ke bagian kanan dulu karena biasanya dari Gemini masih ada header-nya. Jadi di sini kita Ctrl V. Nah, kemudian bagian atas ini kita hapus. Kemudian kita ambil bagian kanan, bagian ini ke bawah. Jadi kita pastikan ada 20 soal di sini, ada count-nya 20. Kemudian kita pilih sampai ke kanan sampai bobot ya. Sampai setelah kunci, kemudian kita Ctrl X. Kemudian kita taruh di sini, kemudian kita Ctrl V. Nah, di sini sudah otomatis nanti LMS akan membaca sesuai dengan jenis soalnya. Nah, setelah kita masukkan soal, apakah bisa langsung digunakan? Masih belum, karena kita perlu memasukkan ID ujian ke dalam daftar ujian. Karena jika tidak dimasukkan, maka nanti LMS tidak akan membaca soal yang sudah kita buat. Itu. Nah, kemudian ID ujian kita sesuaikan dengan di bank soal. Kemudian setelah itu judul ujian bisa dituliskan misalkan tes 1 Bindo. Kemudian token ini silakan
Jika ingin menggunakan token, pakai yang true. Jika tidak, kita gunakan yang false. Gitu. Jika true, untuk kode token tidak perlu diisi karena nanti juga sudah auto generate dari LMS-nya. Deskripsi silakan bisa ditulis hal apapun, misalkan silakan jujur, misalkan seperti itu. Kemudian durasi di sini silakan disesuaikan karena ini akan menjadi timernya bagi siswa mengerjakan. Misalkan 20 atau 40 menit. Jadi ditulis 40 saja. Nah, setelah dari sini kita bisa langsung masuk kepada LMS-nya. Kemudian kita masuk portal dosen, masukkan password. Kemudian di sini sudah muncul bank soalnya. Nah, di sini jika ingin memberikan soal ini kepada siswa, maka klik salin URL. Seperti itu. Kemudian bisa langsung dibagikan. Dan untuk tokennya ada di sini, silakan bisa diklik. Akan berubah setiap menit. Seperti itu. Dan nanti jika sudah selesai, hasil analisis akan ada di sini. Jika akan difilter, akan diekspor misalkan kelas 7A, maka bisa disesuaikan di sini. Nanti menyesuaikan dengan data yang sudah masuk. Seperti itu, bisa diekspor Excel seperti itu. Nah, kemudian untuk usernya silakan bisa dimasukkan di data mahasiswa, yaitu NIM atau nomor absen, nama dan kelasnya. Di sini wajib diisi karena jika tidak mengisikan NIM, nama dan kelas, guru tidak mengisikan, maka siswa tidak akan bisa masuk kepada LMS. Dan ini mempermudah bagi guru supaya nanti yang masuk di kelas, yang masuk di ruang ujian hanya siswa dari kelas-kelas yang kita inginkan saja. Seperti itu. Sekian, saya kira seperti itu untuk tutorialnya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.